Halo sobat kreasi Lubis, apa kabar? Lama tak jumpa ya. Kali ini saya mau coba ajak sobat kreasi Lubis melihat tambang ya, tambang batu bara. Kita sekarang berada di salah satu areal tambang batu bara ya. Saya tidak akan sebutkan di mana ya. Yang jelas ini adalah tambang batu bara. Jadi kalau kita bahas mengenai tambang, pembahasannya cukup banyak. Kita ingat di bulan Januari lalu ya, Desember Januari, saudara kita di Sumatera ya, saya juga orang Sumatera, itu dilanda banjir besar karena salah satu penyebabnya adalah penggundulan hutan ya yang masif. Ya kalau cuaca itu ekstrim, oke lah ya ekstrim. Masalahnya 40 tahun saya baru ini melihat Sumatera itu dilanda banjir seperti itu. Pasti tentunya ada faktor pendukung lain ya, yaitu penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini dikaitkan dengan kegiatan tambang ya, kegiatan tambang, kemudian pembukaan lahan sawit, ya, merubah hutan menjadi perkebunan ya, seperti itu. Jadi kalau boleh saya beri pendapat ya, ini menurut saya, memang tambang itu merusak lingkungan ya. Bagaimanapun juga aktivitas tambang itu pasti akan merusak lingkungan dalam arti merubah yang alami ya. Yang tadinya gunung gitu kan, bukit, gunung, lembah, digali kan jadi yang tadinya gunung jadi lembah begitu ya. Tadinya ada pepohonan, ada flora fauna asli, kemudian hilang. Nah, yang mau saya tekankan adalah tidak semua tambang itu buruk ya. Tidak semua tambang itu mengakibatkan kerusakan lingkungan ya, yang parah. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan dan banyak juga tambang-tambang baik itu batu bara, emas, nikel ya, melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Artinya apa yang sudah diregulasikan, apa yang sudah rencanakan oleh ahli-ahli di sana ya, bagaimana cara menambang yang benar dan baik ya. Nah itu banyak juga perusahaan yang menerapkan demikian begitu. Jadi nggak sepenuhnya tambang itu penilaiannya negatif ya, karena dari tambang juga banyak manfaatnya. Kita ada lapangan kerja, ada devisa negara ya. Ya walaupun yang kayanya segelintir orang, tapi adalah manfaatnya bagi masyarakat sekitar, perekonomian masyarakat sekitar ya. Jadi tidak semua tambang itu buruk. Beberapa juga banyak yang bagus, melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Air tambang tidak dibuang langsung ke sungai warga ya, sungai perkampungan, tapi dilakukan treatment dulu, airnya dipumping seperti kita saat ini lagi pumping air tambang. Nanti di atas sana air ditransfer ke kolam atas, itu ada namanya settling pond, di treatment ya, diendapkan dulu lumpurnya, kemudian apabila pH-nya rendah, dinaikkan lagi pH-nya dengan cara memberi tawas mungkin ya. Kemudian TSS-nya, total suspended solid ya. Nah, itu dijaga juga selain pH-nya tadi. Barulah nanti bisa dialirkan ke perkampungan, sungai-sungai perkampungan sekitar ya, seperti itu. Kalau yang tambang-tambang yang nakal itu ya dia cuma gali-gali aja, dia ambil batu baranya,
air asamnya ditinggal ya, atau dialirkan ke sungai warga, akhirnya mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kemudian apa namanya, tanahnya kan digali ya. Tanahnya itu ada tanah pucuk, tanah kuning, tanah humus, itu diambil dulu, ditaruh di satu tempat, tidak boleh dicampur. Kemudian ada tanah cadas atau overburden, barulah ketemu batu bara ya. Semakin dalam semakin bagus biasanya batu baranya. Nah, itu nanti ketika batu bara udah habis diambil, ditimbun kembali ya, lubang-lubang tambang ini ditimbun kembali. Tanah yang overburden, tanah cadas tadi dikembalikan lagi, nutupin lubang ini. Tanah pucuknya dikembalikan ya, dirapikan lagi, barulah ditanami dengan tanaman yang mudah tumbuh ya tentunya. Memang tidak 100% akan kembali alami, tapi ada usaha di situ untuk melakukan reklamasi dan reboisasi. Dan sebelum membuka tambang itu juga izinnya cukup ketat ya. Ada AMDALnya, antisipasi mengenai dampak lingkungan itu dinilai semua. Jadi wah, rumit juga, banyak regulasinya, nggak sembarang nambang. Ya, saya juga bukan membela aktivitas pertambangan ya, tidak juga ngejudge bahwa tambang itu merusak alam, nggak gitu cara berpikirnya. Ya, ada yang nakal, ada yang baik, intinya gitu aja. Oke guys, sobat kreasi lubis, mungkin itu yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mungkin nanti ada video-video berikutnya ya mengenai tambang juga. Saya agak tertarik untuk membahas masalah pohon sawit. Dulunya pokok jadi pohon ya. Jadi kita bukan lagi nyebutnya kebun sawit tapi hutan sawit. Nah, itu yang mau saya bahas nanti ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan share-nya.